Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Lulu Kamilia, Vina Ayu Lestari, dan Bayu Eka Pambudi dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Kami akan menampilkan video animasi kimia tentang CIP pemanfaatan nira aren sebagai bahan bakar terbarukan dengan proses destilasi fraksinasi ganda melalui PowerPoint. Tujuan: memproses nira aren menjadi bahan bakar minyak dengan memanfaatkan kadar etanol yang terdapat dalam nira aren. Apa saja yang dibahas? 1. Bagaimana proses destilasi fraksinasi ganda untuk pemanfaatan nira aren sebagai bahan bakar. 2. Apa manfaat pada proses destilasi fraksinasi ganda pada nira aren? 3. Berapa kadar etanol yang diperlukan dalam pemanfaatan nira aren sebagai bahan bakar? Latar belakang. Pohon aren adalah tumbuhan yang dikenal sebagai sumber gula yang terdapat dalam nira. Kandungan gula nira aren yang berkisar pada 6-16% membuat tanaman ini memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku dalam produksi etanol. Nira diperoleh dari aren dengan cara penyadapan. Nira akan meragi sendiri dan berubah menjadi tuak dengan kadar etanol 4% jika dibiarkan begitu saja. Pemanfaatan nira aren saat ini hanya sebatas sebagai minuman keras dan pembuatan gula aren. Seperti yang telah diketahui, nira aren memiliki kadar alkohol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak energi terbarukan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang semakin mahal dan menipis. Sehingga kita dapat memproses nira aren menjadi bahan bakar minyak dengan memanfaatkan kadar etanol yang terdapat dari nira aren tersebut. Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memiliki luas kurang lebih 4.887 km persegi, merupakan daerah kepulauan yang berpotensi cukup baik akan tumbuhnya tanaman aren. Sehingga daerah ini juga merupakan daerah potensial yang dapat menghasilkan bioetanol. Tetapi, sayangnya masyarakat setempat di Kabupaten Muna yang sebagian besar memiliki tanaman aren hanya memanfaatkan nira aren atau yang mereka kenal dengan nama kameko, hanya mengolahnya untuk pembuatan gula aren dan sebagai bahan baku minuman keras tradisional atau arak. Tinjauan pustaka. Herlinde Tangkuman dan kawan-kawan pada 2010 meneliti tentang cara memproduksi etanol dari nira aren menggunakan energi geotermal. Hasil fermentasi 400 liter didestilasi fraksinasi dan pada suhu 82 derajat Celcius, destilat mulai menetes. Pada akhir proses destilasi, destilat yang diperoleh adalah sebanyak 86 liter 35% etanol. Kemudian hasilnya diredestilasi kembali, diperoleh 36 liter etanol 78%. Setelah itu, hasil yang diperoleh ditambahkan kapur kemudian didestilasi kembali. Hasil yang diperoleh adalah 28 liter etanol 96%. Proses selanjutnya adalah pemurnian dengan penambahan senyawa anhidrous, kemudian difiltrasi menggunakan zeolit untuk memperoleh etanol 99%. Selanjutnya, Francisca Niastiwa dan kawan-kawan pada 2013 meneliti tentang pemanfaatan nira aren menjadi etanol sebagai bahan bakar alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan etanol dari nira aren sebagai energi alternatif dan mendapatkan bioetanol dari nira aren dengan berbagai penggunaan hidrat untuk memperoleh kadar yang lebih tinggi. Penelitian yang telah dilakukan diperoleh bioetanol dengan pengaruh waktu dan volume nira yang telah difermentasi yang diumpamakan ke dalam alat destilasi. Etanol yang dihasilkan dari proses destilasi dan dehidrasi
diperoleh nilai presentasi tertinggi pada volume nira 12 liter dengan kadar etanol 83% pada temperatur evaporasi antara 82 sampai 85 derajat Celcius dengan lama pemanasan yaitu sekitar 3 jam. Arena atau Arenga pinnata adalah tanaman perkebunan yang sangat potensial dalam hal mengatasi kekurangan pangan dan mudah beradaptasi baik pada berbagai agroklimat, mulai dari dataran rendah hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Bioetanol merupakan suatu bentuk energi alternatif karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, sehingga pemakaiannya akan menghemat devisa dan sekaligus sebagai pemasok energi nasional. Bioetanol dapat diperoleh dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung amirum, sukrosa, glukosa, maupun fruktosa yang dihasilkan dari tetes tebu, singkong, jagung, sorghum, maupun aren, sehingga bioetanol merupakan energi yang dapat diperbarui. Destilasi adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap, di mana zat cair dipanaskan hingga titik didihnya, serta mengalirkan uap ke dalam alat pendingin atau kondensor dan mengumpulkan hasil pengembunan sebagai zat cair. Pada kondensor digunakan air yang mengalir sebagai pendingin. Destilasi fraksional atau destilasi bertingkat yaitu proses yang komponen-komponennya secara bertingkat diuapkan dan diembunkan. Penyulingan per fraksi berbeda dari destilasi biasa karena ada kolom fraksinasi di mana ada proses reflux. Reflux adalah proses penyulingan yaitu dilakukannya untuk pemisahan campuran bioetanol dan air agar dapat terjadi dengan baik. Berikut adalah grafik hasil fermentasi nira aren. Pada fermentasi 1 mengalami peningkatan kadar etanol sebesar 1%. Pada fermentasi 2 mengalami peningkatan kadar etanol sebesar 2%. Pada fermentasi 3 mengalami peningkatan kadar etanol sebesar 6%, sedangkan pada fermentasi keempat terlihat peningkatan kadar etanol sebesar 9%. Perbedaan kadar etanol dari setiap fermentasi terjadi akibat dari variasi pencampuran ragi roti dan arang tempurung kelapa serta kapur sirih sehingga menyebabkan kadar etanol dari 6% meningkat sampai 15%. Selanjutnya adalah grafik hasil proses destilasi 1. Destilasi dari fermentasi 1 dengan volume bahan baku sebesar 10 liter menghasilkan etanol sebesar 684 ml dengan kadar etanol 40%. Destilasi dengan fermentasi 2 dengan volume bahan baku sebesar 10 liter menghasilkan etanol sebanyak 682 ml berkadar etanol 78%. Destilasi fermentasi ketiga dengan volume bahan baku 10 liter menghasilkan etanol 580 ml yang memiliki kadar etanol 84%. Destilasi fermentasi keempat dengan volume bahan baku sebesar 10 liter hanya menghasilkan etanol 340 ml dengan kadar alkohol hingga 86%. Dengan demikian, destilasi fermentasi 1 menghasilkan kadar etanol yang lebih rendah sebesar 40% dibandingkan destilasi fermentasi 4 yang menghasilkan kadar etanol sebesar 86%. Selanjutnya yaitu grafik hasil proses destilasi ulang. Destilasi 1 menghasilkan kadar etanol sampai 76% dari kadar etanol 40% dengan volume bahan baku sebesar 684 ml menghasilkan 633 ml. Destilasi 2 menghasilkan 644 ml dengan volume bahan baku 682 ml. Kadar etanol yang dihasilkan adalah 84% dari kadar etanol 82%. Destilasi ketiga menghasilkan kadar etanol sebesar 87% dari kadar etanol sebesar 84%. Volume bahan baku yang digunakan sebesar 580 ml dan menghasilkan 556 ml. Pada destilasi keempat, menghasilkan 332 ml dari volume bahan baku sebesar 340 ml.
kadar etanol yang dihasilkan yaitu 92% dari kadar etanol sebesar 86%. Selanjutnya yaitu tabel hasil pengujian. Yang pertama yaitu pengujian pada motor. Kadar etanol 92%, bukaan kutub 50 derajat. Data putaran yang diperoleh dalam RPM yaitu yang pertama 3218, yang kedua 4264, yang ketiga 5306, yang keempat 6373. Yang kedua yaitu pengujian terhadap temperatur nyala api. Yang pertama, kadar etanol 76%, temperatur rata-ratanya yaitu 51,0666667 derajat Celcius. Yang kedua, kadar etanol 84%, temperatur rata-rata sebesar 53,1666667 derajat Celcius. Yang ketiga, kadar etanol 87%, temperatur rata-rata sebesar 63,56666667 derajat Celcius. Yang keempat yaitu kadar etanol 92%, temperatur rata-rata sebesar 71,8666667 derajat Celcius. Manfaat proses destilasi fraksinasi ganda pada nira aren. 1. Nira aren dengan destilasi fraksinasi ganda serta dapat menjadikan etanol berbahan dasar nira aren yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nabati pengganti bahan bakar fosil. Yang kedua, pada nira aren terdapat kandungan etanol yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar bioetanol. Yang ketiga, bioetanol merupakan suatu bentuk energi alternatif sehingga pemakaiannya akan menghemat devisa dan sekaligus sebagai pemasok energi nasional. Berikut adalah analisis SWOT pada CEP pemanfaatan nira aren. Yang pertama yaitu kekuatan, meliputi pengalaman dalam produksi nira aren sebagai bahan bakar, memiliki kemampuan pemasaran. Yang kedua yaitu kelemahan yang meliputi kekurangan sumber daya alam dalam produksi, jumlah tenaga manusia yang kurang. Yang ketiga yaitu ancaman yang meliputi bahan bakar lain yang sudah memiliki nama di pasaran. Yang keempat yaitu peluang yang meliputi munculnya teknologi baru bahan bakar dari nira aren, termanfaatkannya nira aren dengan optimal. Justifikasi anggaran. Yang pertama yaitu perlengkapan yang meliputi alat destilasi fraksional sebanyak 1 buah dengan harga satuan Rp4.100.000, subtotal Rp4.100.000. Yang kedua yaitu bahan habis pakai yang meliputi air nira aren sebanyak 15 liter, harga satuan Rp42.000, subtotal Rp630.000. Yang ketiga yaitu biaya lain-lain. Yang pertama yaitu gas dengan jumlah harga Rp110.000, listrik dengan jumlah harga Rp100.000, subtotal Rp210.000, dengan jumlah total keseluruhan anggaran yaitu Rp4.940.000. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.